bit premature by 2 weeks. It was almost as if he couldn't wait to get... Bayangkan jika seluruh hidupmu dari lahir hingga sekarang direkam tanpa henti dan disiarkan ke seluruh dunia. Setiap senyum, setiap air mata, bahkan setiap rahasia kecil yang kau pikir hanya milikmu, ternyata disaksikan jutaan pasang mata. Orang-orang yang kau sebut keluarga dan teman hanyalah aktor. Kota tempatmu tumbuh hanyalah set panggung raksasa dengan langit buatan dan lautan palsu. Filmnya dibuka dengan Truman yang lagi ngomong sendiri di depan cermin, kayak lagi nyemangatin diri. Di tempat lain, beberapa orang kelihatan sedang diwawancarai soal Truman. Tiba-tiba istrinya manggil karena dia udah mulai telat kerja. Truman pun keluar rumah sambil nyapa tetangga dengan gaya khasnya. Gak lama, ada benda jatuh dari langit. Truman kaget dan bingung itu apa. Bentuknya mirip lampu sorot studio, tapi dia nggak tahu pasti. Akhirnya dia cuek aja dan lanjut berangkat ke kantor. Di jalan, dia mampir beli koran. Tapi baru aja beli, langsung dihentikan dua orang yang ngajak ngobrol. Kesannya agak maksa. Ternyata di belakang mereka ada iklan, mungkin emang sengaja buat promosi. Truman sampai di meja kerjanya dan langsung menelpon, nanyain soal daerah Fiji dan seseorang yang sepertinya penting buat dia. Setelah itu, dia merobek beberapa foto dari majalah. Nggak jelas tujuannya, tapi kelihatan kayak lagi nyusun sesuatu. Dia sempat coba naik perahu, tapi kelihatan takut banget. Akhirnya batal berangkat. Sepulangnya, dia nongkrong bareng temennya dan curhat soal keinginannya buat keluar dari pekerjaannya, bahkan pengen banget bisa pergi ke luar negeri. Dia ngerasa jenuh sama rutinitas yang gitu-gitu aja. Truman duduk sendirian di pantai, tenggelam dalam pikiran tentang masa lalu dan traumanya soal laut. Ternyata waktu kecil, ayahnya pernah tenggelam di laut, dan itu masih membekas banget di dirinya. Dia merenung cukup lama. Tiba-tiba turun hujan, tapi anehnya cuma di atas dia, kayak hujan sepotong yang ngikutin kemanapun dia pergi. Pas pulang ke rumah, dia masih ngobrol sama istrinya soal keinginannya buat pindah ke luar negeri, tapi istrinya kelihatan nggak terlalu peduli. Besoknya, hidup Truman terasa sama lagi, rutinitas yang itu-itu aja. Tapi ada kejadian aneh. Dia tiba-tiba melihat ayahnya yang selama ini dianggap sudah meninggal. Saat Truman berusaha mendekat, ayahnya malah buru-buru dibawa pergi oleh beberapa orang. Truman coba ngejar, tapi banyak orang yang tiba-tiba muncul dan malah menghalangi jalannya, kayak sengaja banget. Setelah itu, Truman ketemu ibunya dan curhat soal kejadian tadi. Malamnya, dia buka-buka berangkas lama dan nemuin foto-foto masa kecil bareng ayahnya. Lagi tenggelam nostalgia, istrinya datang ngajak makan, tapi Truman bilang nggak lapar. Lalu pikirannya melayang ke masa kuliah. Ternyata dulu dia suka sama seorang perempuan, bukan istrinya sekarang. Mereka sempat saling senyum, kelihatan ada chemistry. Tapi tiba-tiba Meryl, istrinya sekarang, muncul dan ganggu momen itu. Si cewek pun langsung hilang dari pandangan. Di acara perpisahan, Truman dan Meryl sempat joget bareng, tapi Truman kaget waktu lihat cewek yang dulu dia suka ternyata ada di sana juga. Dia udah pengen banget nyapa, tapi sebelum sempat, si cewek malah dibawa keluar oleh orang lain. Di perpustakaan, Truman tiba-tiba ngeh sama gelang yang dipakai seorang cewek, dan ternyata itu cewek yang dulu dia suka. Truman langsung nyapa, dan cewek itu ngenalin diri sebagai Lauren. Truman ngajak dia makan pizza, tapi Lauren malah ngajak pergi sekarang juga, dengan cara sembunyi-sembunyi kayak lagi ngindarin kamera. Mereka berdua akhirnya sampai di pantai. Di sana, Lauren bilang kalau ada pihak yang nggak mau mereka ngobrol bareng. Mereka sempat berciuman dengan penuh rasa, tapi tiba-tiba polisi datang dan Truman jadi bingung. Lauren lalu bilang kalau semua orang di sekitar Truman sebenarnya tahu apa yang dia lakukan. Mereka cuma pura-pura nggak tahu. Dia juga ngaku kalau nama aslinya bukan Lauren, tapi Sylvia. Nggak lama, datang seorang pria yang ngaku sebagai ayah Sylvia dan langsung bawa dia pergi. Sebelum pergi, Sylvia sempat bilang ke Truman kalau semuanya palsu. Laut,
pasir, semuanya cuma bagian dari studio. Dia juga bilang kalau mereka akan pindah ke luar negeri, tepatnya di Fiji. Pesan terakhir Sylvia ke Truman, keluarlah dari sini dan temukan aku. Scene pun berganti ke sekelompok orang yang lagi nonton acara Truman dan ngobrolin drama yang baru aja terjadi antara Truman dan Sylvia. Truman masih menyimpan baju Sylvia sampai sekarang. Diam-diam, dia juga bikin potret wajah Sylvia dari potongan-potongan foto majalah yang dia robek, kayak nyusun puzzle dari ingatan. Di tempat lain, Sylvia lagi nonton adegan Truman bikin foto itu, kelihatan emosional. Besoknya, Truman berangkat kerja. Tapi tiba-tiba siaran radio nge-glitch dan malah nyambung ke saluran kru yang lagi ngawasin dia. Truman langsung panik. Orang-orang di sekitar juga mulai sadar, dan frekuensinya buru-buru diganti ke saluran lain dengan alasan itu siaran polisi. Kocak, tapi juga bikin curiga. Sejak kejadian itu, Truman mulai ngerasa ada yang gak beres. Dia jadi lebih waspada, matanya terus ngawasin sekitar. Lalu dia tiba-tiba lari masuk ke sebuah gedung, bikin orang-orang di sana panik. Pas dia keluar, sebuah ruang tiba-tiba ditutup rapat, dan Truman diseret keluar. Di titik ini, Truman mulai sadar, kayaknya semua orang di sekitarnya cuma berperan, kayak NPC dalam game. Gerak-geriknya terlalu teratur, reaksinya terlalu dibuat-buat, dunia yang dia kenal mulai terasa palsu. Truman datang ke tempat kerja sahabatnya, Marlon, dan mulai cerita soal kejadian-kejadian aneh yang dia alami, dari siaran radio yang nyambung ke kru, sampai dinding gedung yang terasa nggak wajar. Tapi Marlon bilang itu cuma halusinasi, mungkin Truman lagi stres. Mereka akhirnya kabur bareng dan nongkrong di pantai. Di sana, Truman curhat kalau hidupnya terasa kayak diatur, dan dia mulai kepikiran buat pergi dari kota itu. Di rumah, Truman dan istrinya lagi nostalgia sambil lihat-lihat foto masa kecil Truman. Ibunya sempat bilang pengen punya cucu, tapi suasananya tetap agak canggung. Di TV, muncul acara yang kesannya dibuat khusus buat nyuruh Truman tetap tinggal dan gak usah pergi ke luar negeri. Tapi Truman kelihatan gak terlalu tertarik. Lalu, dia notis sesuatu di foto pernikahan mereka, gestur tangan Meryl yang secara simbolis kayak menunjukkan keraguan atau niat buat batalin janji. Dari situ, Truman mulai sadar kalau Meryl mungkin gak pernah benar-benar mau nikah sama dia. Besok paginya, Truman mulai kasih kode ke Meryl kalau dia udah tahu semuanya cuma pura-pura. Tapi Meryl buru-buru pergi, bilang ada pasien yang harus dioperasi di rumah sakit, kesannya kayak ngeles dan menghindar. Truman makin curiga dan akhirnya mutusin buat buktiin sendiri omongan Meryl. Dia langsung menyelinap masuk ke tempat kerja istrinya, dan sepanjang jalan banyak kejadian aneh yang kayak sengaja ngehalangin dia. Sampai akhirnya dia masuk ke ruang operasi, para dokter di sana kelihatan gugup banget karena Truman muncul tiba-tiba. Belum sempat dia tanya-tanya, polisi langsung datang dan bikin suasana makin kacau. Setelah itu, Truman pergi ke tempat penjualan tiket buat ke Fiji, tapi katanya semua penerbangan penuh, nggak ada kursi kosong. Nggak nyerah, Truman coba pergi ke Chicago naik bus. Tapi lagi-lagi, semua orang di sekitar kelihatan gugup. Supir bus bahkan nggak tahu cara ngejalanin busnya. Dan akhirnya bus itu rusak. Semua penumpang disuruh turun, kayak emang nggak pernah direncanain bus itu jalan beneran. Truman pulang dengan tekad buat ngebuktiin sesuatu. Dia nyuruh Meryl, istrinya, masuk ke mobil. Sepanjang jalan, Truman mulai nunjukin pola aneh yang dia udah hafal. Ada wanita lewat, orang bawa bunga, terus mobil Beetle. Katanya, mereka itu cuma muter-muter di situ aja, nggak pernah benar-benar pergi kemana-mana. Meryl mulai panik dan nyuruh Truman pergi aja ke Fiji kalau emang mau. Tapi Truman malah ngebut, bilang ayo sekarang. Meryl makin panik dan seperti biasa ada aja kejadian aneh yang bikin mereka kehalang. Kali ini macet total. Truman putar balik dan anehnya jalan yang sama tadi tiba-tiba lancar banget, nggak masuk akal. Karena punya fobia laut, Truman maksa Meryl buat nyetir nyebrang jembatan. Sementara dia sendiri yang injak gas sambil tutup mata. Akhirnya mereka berhasil lewat jembatan itu. Tapi belum lama jalan, tiba-tiba ada kebakaran hutan di depan, kelihatan banget kayak rekayasa. Lalu muncul lagi halangan, ada petugas bilang ada kebocoran nuklir dan nyuruh mereka balik. Truman nggak percaya lagi, dia langsung keluar dari mobil dan kabur, makin yakin kalau semua ini cuma sandiwara.
Truman lari nerobos kerumunan orang, berusaha kabur dan ngelawan, tapi akhirnya dia ketangkap juga. Malamnya, dia kelihatan sedih dan capek banget. Tapi bukannya dapat penghiburan, istrinya malah tiba-tiba promosi minuman bubuk coklat kayak lagi syuting iklan. All natural cocoa beans from the upper slope. Truman bingung, ngapain sih tiba-tiba bahas coklat? Reaksinya makin marah dan Meryl mulai ketakutan. Tiba-tiba, Meryl teriak kayak ngomong ke seseorang yang gak kelihatan. Truman makin bingung, dia ngomong ke siapa? Meryl pun kabur, tapi akhirnya ketangkep juga. Gak lama, Marlon datang dan ketuk pintu. Truman akhirnya curhat ke sahabatnya itu, bilang kalau dia ngerasa semua orang merhatiin dia, kayak hidupnya diawasi terus. Marlon kelihatan tenang, dan jawabannya cukup meyakinkan, aktingnya keren banget. Tapi ternyata, semua yang dia omongin itu didikte langsung oleh sang produser acara Truman Show lewat earpiece. Marlon pun bawa ayah Truman yang dulu dianggap udah meninggal. Momen itu bikin penonton acara Truman Show yang lagi nonton jadi ikut emosional dan sedih. Waktu itu, tim dan sang produser lagi senang banget. Mereka merayakan momen penting. Tapi sebenarnya, siapa sih Truman? Ternyata, Truman adalah seorang anak yang sejak lahir sudah dijadikan aktor utama dalam sebuah acara TV realitas. Semua yang dia lakukan, dari bangun tidur, kerja, ngobrol, sampai tidur lagi, disiarkan secara live setiap hari tanpa jeda. Seluruh kota tempat dia tinggal ternyata bukan kota sungguhan, tapi studio raksasa yang dibangun khusus untuk acara ini. Saking besarnya, katanya bisa kelihatan dari luar angkasa. Dan sekarang, acara ini udah jalan selama 30 tahun. Artinya, selama 3 dekade penuh, hidup Truman disiarkan ke seluruh dunia, dari bayi sampai dewasa. Christoph adalah sosok di balik semua ini. Dialah pencetus ide Truman Show. Dia bilang selalu punya cara agar Truman tetap betah di pulau itu, termasuk bikin trauma sejak kecil dengan laut lewat insiden ayahnya yang tenggelam. Christoph bahkan mengklaim acara ini dimulai sejak Truman masih dalam kandungan. Seluruh hidup Truman, dari bayi sampai dewasa, disiarkan tanpa henti. Dan semua yang tampil di acara ini, dari produk sampai percakapan, ternyata penuh dengan sponsor. Dunia Truman bukan cuma palsu, tapi juga dikomersialisasi habis-habisan. Di tengah euforia dan produksi, Sylvia, satu-satunya orang yang benar-benar peduli sama Truman, nelpon langsung ke Christoph. Dia marah besar, nyebut Christoph sebagai penjahat karena udah mempenjarakan Truman seumur hidupnya tanpa izin. Buat Sylvia, ini bukan sekedar acara TV, tapi pelanggaran terhadap kebebasan seseorang. Truman bangun pagi seperti biasa dan sempat iseng ngomong sendiri di depan cermin. Hari itu kelihatan normal. Dia menyapa tetangga dengan gaya khasnya, bahkan 2 orang tua sempat menghentikannya cuma buat nunjukin poster sponsor di belakang mereka. Truman pun lanjut kerja seperti biasa. Tapi malamnya ada yang beda. Di rumah, dia masuk ke basement dan tiba-tiba menghilang dari pantauan kamera. Para produser mulai curiga, dan Christoph kelihatan panik. Mereka nggak tahu Truman kemana. Marlon langsung disuruh ke rumah Truman buat ngecek, dan benar, Truman udah nggak ada. Ternyata dia kabur lewat lubang tersembunyi di kebun belakang. Christoph langsung teriak, putuskan siaran, dan layar pun gelap. Cut transmission? Cut it! Penonton di seluruh dunia panik dan bingung. Di studio pulau, semua kru dan warga langsung dikumpulkan buat nyari Truman. Dunia yang selama ini dikendalikan mulai goyah, dan semua orang sadar, Truman benar-benar mencoba keluar. Waktu yang seharusnya malam, tiba-tiba studio malah mengeluarkan matahari, semata-mata buat nyari Truman. Ternyata, Truman udah ada di tengah laut, berlayar sendirian. Siaran pun kembali aktif, dan para penonton langsung senang, penasaran sama kelanjutan petualangannya. Truman tampak bahagia, berlayar dengan semangat untuk mencari kebenaran tentang hidupnya dan cinta sejatinya. Tapi Christoph nggak tinggal diam. Dia memerintahkan timnya buat bikin cuaca buruk. Hujan deras, badai, dan petir mulai mengguncang laut. Truman panik sampai akhirnya terlempar dari kapalnya.
Penonton yang nonton pun ikut panik, takut Truman kenapa-kenapa. Untungnya, Truman berhasil naik lagi ke kapal. Dalam kondisi lelah dan basah kuyup, dia tetap menantang Christoph. Christoph malah nyuruh tambah angin, bikin ombak makin besar. Truman akhirnya nggak sadarkan diri di atas kapal. Setelah badai reda, cuaca kembali cerah. Truman bangun, kelihatan lelah banget, tapi dia belum menyerah. Dengan sisa tenaga, dia kembali membentangkan layar kapalnya dan melanjutkan pelayaran, masih bertekad untuk keluar dari dunia palsu yang selama ini mengurungnya. Akhirnya, kapal Truman menabrak ujung dunia. Sebuah dinding besar yang jadi batas studio. Truman terdiam, bingung, senang, sekaligus marah. Air matanya jatuh saat dia menyusuri tembok itu, sampai akhirnya menemukan sebuah tangga dan pintu bertuliskan exit. Tiba-tiba, suara Christoph terdengar dari langit, mencoba meyakinkan Truman untuk tetap tinggal. Katanya, dunia luar penuh kebohongan, dan disinilah Truman paling aman. Tapi Truman tetap tegak, nggak goyah. Dia tahu, meskipun dunia di luar nggak pasti, itu adalah dunia yang nyata. Sebelum pergi, Truman menutup semuanya dengan sapaan khasnya. In case I don't see ya, good afternoon. Yeah. Lalu dia melangkah keluar lewat pintu itu. Siaran pun berhenti. Setelah 30 tahun tayang tanpa jeda, Truman akhirnya bebas. Film selesai.